Shalom. Aduh, lemes ya. Ayo lebih semangat, ini libur-libur cukup banyak yang datang ya. Lebih semangat, shalom. Iya, kita punya Tuhan Yesus yang ajaib saudara ya. Dia pasti bisa nolong saudara, pasti bisa menolong saya. Ya saudara-saudara, mungkin hari-hari ini saudara berpikir, wah ini baru mau dimulai lagi nih perang di Timur Tengah ya. Aduh, ekonomi nanti bagaimana. Tapi percayalah saudara, kita tidak bergantung kepada situasi dan kondisi. Tapi kita bergantung kepada Tuhan Yesus Allah kita yang hidup. Makanya tidak usah takut, percaya mujizat masih terjadi. Ya, tadi siang saya habis khotbah lansia, kita punya Yestoya Revival. Ya saudara-saudara, dulu waktu pandemi, begitu awal pandemi, saya ngadakan namanya live Instagram. Jadi siaran di live Instagram. Sehari 3 kali ya, kayak orang minum obat aja saudara. Pagi 4:30, terus jam 12 siang, jam 8 malam. Ya ngawali cuma 17 orang, sampai terakhir ya saya lihat sampai 700 orang. Nah kemudian mulai normal, yang siang saya hilangi. Ya cuma pagi sama malam. Berjalannya waktu, ya mulai normal lagi, banyak pekerjaan yang ngelembur, akhirnya pagi tok. Jadi sampai sekarang pagi tok. Jadi itu yang menguatkan saya. Selasa sampai Jumat 4:30 ya selesai jam 5:15. Saya bilang sama jemaat, kalau nak sing melok enggak apa-apa. Karena memang saya ngadakan itu juga untuk saya. Jadi waktu saya berkhotbah, telinga saya mendengar. Nah saya dikuatkan setiap hari. Nah Yestoya Revival saya tahu begitu banyak orang alami mujizat. Ya setelah kita evaluasi, nah saya pengen supaya jemaat karena itu siang jam 1, pasti banyak jemaat yang tidak hadir jam kerja ya. Jadi nanti mulai minggu depan, besok masih ada Jumat jam 1 siang. Ini Yestoya Revival terakhir untuk siang. Jadi minggu depan hari Rabu tanggal 24, jadi nanti setiap Rabu kita adakan jam 7 malam sampai jam 8 saja Yestoya Revival. Jadi seminggu sekali, beda sama doa malam ini. Itu memang khusus untuk mujizat terjadi. Ya, jadi saya berharap kalau saudara ada waktu, Rabu jam 7 silakan hadir. Ya, kalau saudara ada yang di luar kota online, ya sampai luar negeri bisa ikut lewat YouTube. Ya saya lihat dalam 1 bulan ini YouTube kita sudah naik 1000 lebih ya subscribernya. Nah, itu ya. Wah, tepuk tangan ya. Saya berharap saudara yang belum ya untuk mencet subscribe tulisannya ya. Nah, itu pencet aja ya. Saudara Betani Yestoya Malang. Dan nanti saudara ya YouTube kita begitu aktif ya. Sampai kemana-mana. Ini baru aja saya juga telepon ya seseorang dari luar kota. Saya lihat di YouTube Pak, saya lihat di YouTube, saya lihat di YouTube. Saudara hati saya ini, wah Tuhan ini kok ajaib. Karena pagi didoakan, siang sudah terjadi mujizat. Ya kadang cuma 3 hari. Terus saya gini, Tuhan saya pengen jemaat saya yang onset juga semua bisa ngalami mujizat Tuhan. Ya makanya tadi siang saya bilang, Tuhan ini ajaib. Coba kita baca yang Mazmur 7:8 ayat 23. Ini yang tadi siang dulu ya, sebelum saya masuk yang malam ini. Kita lihat yang ada di atas. Ini ya yang ada di atas. Saudara kita lihat Tuhan katanya bisa memerintahkan apa? Jadi awan-awan ini jadi kunci. Untuk ternyata di langit ada apa? Iya. Jadi langit ini ada pintu. Tuhan nyuruh awan ini jadi kuncinya untuk buka. Wah saya gini, hebat ya. Coba saudara kalau pintu berdiri, saudara buka, dia tidak bisa jatuh ke depan. Yang barang-barang di dalam ya. Ya saudara mungkin yang depan aja yang bisa jatuh. Tapi naik pintunya di atas, begitu dibuka, gerojok sudah. Tahu gerojok? Ya wis. Ya itu, apa ini? Tercurah ya. Saya gini, oh bisa ya. Hebat Tuhan. Loh ini loh, Alkitab loh yang nyatat, masa kita tidak percaya.
Ini Tuhan sedang merintahkan awan-awan dari atas ini untuk buka pintu-pintu. Makanya kalau saya olahraga pagi, terus ke lokasi pembangunan ya, kita seminggu 550 juta. Saya bangun pagi ini harus ada 90 juta. Kalau saya ngerjakan sendiri, ya udah ada uang, bisa ngomong bik tukang, besok libur ya. Tapi ini tanda tangan sama PT Archicon, harus dibayar. Jadi kalau saya jalan gitu ya, terus saya lihat, oh Tuhan, ya saya ayat ini, saya tak lihat. Ayo Tuhan, bukaan ini pintu-pintu langit, gerojokan ya. Puji Tuhan, ini sudah 5 bulan, Tuhan terus sediakan berkat buat gereja kita ya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ini yang di atas. Sekarang saya ingin perjalanan kita yang ada di dunia ini. Jadi tidak usah takut saudara. Kita sering nyanyi lagu ya, kau selalu punya cara apa? Iya, kalau saudara tidak percaya ya jangan nyanyi. Kalau saudara cuma doa, aduh mau isa ya jangan nyanyi. Lah berarti saudara kan bohong. Iya toh, nyanyi percaya Tuhan bisa punya banyak cara untuk nolong kita, tapi di pikiran kita tidak percaya. Nah saudara kan aneh, tapi saya berharap hari ini memang Tuhan punya banyak cara menolong kita. Jadi nanti yang tidak bisa Tuhan jadikan bisa. Malam ini yang tidak mungkin itu akan terjadi. Ya mari kita baca ayat-ayat ini ya, ayat yang disukai jemaat ini. Ayat apa? Ayat terakhir ini ya, Mazmur 78 ayat 13 sampai 16. Mari kita akan lihat firman Tuhan. Nah katanya dibelahnya. Jadi Tuhan yang membelah apa? Jadi laut ini nanti kalau saudara ke Mesir, saudara akan lihat ya betapa luar biasanya laut ini. Ya orang sana bilang laut merah. Ada yang bilang laut Teberau. Ada yang bilang waktu saya sekolah minggu laut Kolsom. Sama. Tapi sekarang biasanya disebut laut merah karena di dalam itu banyak fitoplankton, binatang kecil-kecil warna merah. Saudara kedalaman laut, saya tidak tahu ya yang terdalam berapa. Tapi saya dengar di Australia bisa 14 kilometer. Jadi kalau saudara dari sini ya, naik mobil sampai ke Lawang, ya itulah dalamnya lautnya. Dan saya tidak tahu, ini yang nanti dilewati orang Israel 3 juta. Seberapa dalamnya? Wis, tidak usah sing dalam-dalam aja. 100 meter aja wis. Lu itu sudah dalam 100 meter. Tapi naik laut gini ya pasti kilometer saudara. Bayangkan dari ujung sini, ya di tepi, terus ini lautnya, terus di sini pantainya lagi. Berarti nanti di sini ada cekungan, gini ya, lautnya ini. Jadi orang Israel itu akan turun jalan nanti. Ada pakar-pakar menulis, katanya itu dikasih lempengan besi. Alkitab tidak nulis. Ya katanya lempengan besi gini sehingga orang Israel bisa jalan di atasnya. Ini tidak mungkin lah, orang tentara Mesir aja turun, mati semua kok. Nah kalau turun, saudara bayang no, di situ ada batu karang, sing tajem, ada batu-batu, macam-macam. Satu orang pun dari 3 juta tidak ada yang keplecok. Sing cederai lo tidak ada. Saya gini, yo pocare Tuhan. Ya, dimulai dari dia membelah. Sudah gitu apa? Diseberangkannya. Ini dituntun nyebrang. 3 juta. Ya, saya bawa rombongan kadang dulu ya 86 orang. Waduh, ngatur 86. Saudara-saudara ini baru kenal. Jadi kadang di pikiran saya itu ya, ini pokoknya tidak dikerasi. Waduh, iso gak jadi tur ya. Saya bilang pokok terlambat naik taksi. Ya, saudara begitu hari pertama ada 2 orang ketinggalan. Tinggal sama saya, pokok jamnya tinggal. Sejak itu mulai besok gak ono sing keri. Kurang 15 menit wis siap kabeh. Nah, kenapa? Kalau ndak 86 orang, situk ngencing, metu ngoyo kencing, mateng kon ya. Orang Indonesia ini banyak S ya. Loh iya, ya. S-nya pertama ya sleeping. Nah, ini ya. S kedua shopping. S ketiga shopping.
Nah ini ya ngoyo ini ya. Jadi tiap turun mesti tanya, ada toilet ya? Itu mesti, aneh saya. Terus baru pertanyaan kedua, bayar. Ya di sana biasa $1. Kadang satu orang $1 bertiga. Nek ngomong bayar, masih kebelet kencing. Oh enggak kebelet. Ya. Tapi begitu gratis, masih gak kebelet dioyok-oyok no saudara. Nah, inilah luar biasa orang kita ya. Ya, grup saya seperti itu saudara ya. Nyeneng no ya, apalagi dia wis makan, waduh sampai tak panggil dokter ya. Dokter ini singkatan Badoke Banter saudara ya. Nah coba bayang no saudara, ini 3 juta. Saya tidak bisa bayang no gimana Allah kita. Terus katanya didirikannya air sebelah-sebelah itu seperti apa? Bendungan. Kan ini mestinya ngalir ya. Tapi ini kan di stop. Ya harusnya kan mumbul sampai atas. Ya tidak tahu caranya Tuhan. Ya saya yakin mungkin seperti akuarium ya. Wah, jadi nanti orang Israel jalan biar tidak tegang dikejar tentara Mesir. Jadi so inceng-inceng kuda laut, ikan hiu ya. Mungkin ya, tapi tidak ada catatan. Wes yang penting pokoknya mereka bisa melewati. Sekarang kita baca ayat yang ke-14. Ayat 14, dituntunnya mereka dengan apa? Iya, siang hari, malamnya dengan apa? Iya, sambil jalan di atas Tuhan kasih. Tiang awan, tiang api. Jadi ini ya kalau 3 juta orang Israel, ya tiang awannya segini. Semua kalau siang ya terang, suku bangsa lain di sini pasti ngelihat gini. Iki Tuhane sopo yo, kok bisa gitu ya? Nek malam ini gelap semua. Cuma orang Israel toh ada apinya. Ini suku-suku bangsa pasti kumpul-kumpul rasan-rasan ngomong. Ini pasti Allahnya ini lain, ini ajaib. Saudara dan saya, kita ada di sini. Kalau saudara hari ini tidak mengalami keajaiban Tuhan, tidak dilihat orang lain kita ini ajaib, minta malam ini kita bisa mengalami keajaiban Tuhan. Gereja kita jadi pembicaraan di mana-mana. Kita bangun lagi pandemi, ya 10 lantai lagi sudah. Semua cerita, ini pendeta edan pasti. Ya, soalnya tinggal di Singoedan malah ya. Tapi kita sudah waras hari ini ya. Saudara, ini keajaiban Tuhan. Coba siang, malam dilindungi jalan. Terus katanya ayat yang ke-15, dibelahnya apa? Di padang gurun. Diberinya mereka minum banyak air seperti apa? Coba saudara, di tempat yang tidak ada air, dipercaya, dus bisa koyok samudra raya. Wah, saya tidak bayangkan, saudara ya, di padang gurun bisa terjadi seperti ada lautan. Terus terakhir ayat 16, tidak cuma seperti itu, mungkin ini yang sedang aja. Ya, dibuatnya aliran air keluar dari mana? Tadi dari gunung, sekarang dibuatnya air itu turun seperti apa? Sungai. Jadi saudara hari ini Allah kita, saya mau katakan yang pertama ya, tidak ada jalan, dia bisa buat jalan. Jadi saudara kalau malam ini ya, buntu. Percaya Yesus bisa buat jalan. Percaya malam ini Yesus bisa buat jalan? Oh iya, mungkin saudara gini, loh saya wis punya usaha, loh wis ada jalan nih. Tuhan lebih gampang menolong kita. Saudara hari ini tidak cuma buat jalan, dia sediakan semua kebutuhan kita. Jadi saudara malam hari ini pegang janji Tuhan, kalau nanti saudara menemui tidak ada jalan, Yesus bisa buat jalan. Dan bukan hanya buat jalan, tapi dia menyediakan semua kebutuhan kita. Percaya saudara malam ini, Yesus menyediakan semua kebutuhan kita. Itu akan terjadi. Saya bertahun-tahun hidup tiap hari dengan iman. Yaitu waktu 3 anak saya sekolah di luar negeri saudara ya. Yoel di Singapura, Eva ada di Sydney, Belen ada di New Zealand. Setiap hari saya harus hidup dengan iman saya. Kenapa? Masih ada anak asuh saya waktu itu 80-an orang. Saya harus bayar dosen dan menghidupi operasional kampus. Belum untuk saya dan istri, belum yang lain-lain. Saya hanya melayani Tuhan saja. Tidak ada yang lain, tidak punya perusahaan. Jadi kalau sudah
telepon anak-anak saya, ayo Pak, ini mau bayar semesteran. Ya, waduh, saya ini cuma gini, Tuhan, ini wis dah ono jalan, tapi saya percaya Tuhan pasti buat jalan. Jadi saudara, malam ini sampai hari ini saya bisa buktikan firman Tuhan ini benar. Jadi nanti saat ada jalan, Yesus yang buat jalan buat saudara dan saya. Saudara percaya malam ini Yesus bisa buat jalan buat kita? Iya, harus ada tiang awan, tiang api, artinya saudara dan saya hidup dalam perkenanan Tuhan. Saya rindu gereja ini ya, menjadi salah satu gereja yang benar, saudara ya. Yang berkenan sama Tuhan. Ayolah, sing elek-elek wis kita buang, ya. Saudara, kalau mungkin malam ini ya masih ada kepahitan, wis buanglah saudara ya. Saudara mungkin malam ini emosian, ya wis lah gak usah. Suka bohong, ya wis lah berhenti. Ayolah. Ya, saudara, saya cuma pengen semua termasuk diri saya, keluarga saya, pelayan, jemaat, semua hidup berkenan sama Tuhan. Saya sebagai gembala saya tidak bisa lihat hati saudara. Mungkin di depan saya saudara baik, ketawa-ketawa, tapi hatinya saya tidak tahu. Makanya doa saya cuma satu, Tuhan, saya tidak bisa tahu hati jemaat dan pelayan Tuhan. Tapi kalau mereka memang mau melakukan sesuatu yang tidak baik, biar Tuhan aja lah yang melakukannya. Saudara-saudara, dan sampai hari ini saya percaya perkenanan Tuhan itu akan ada di gereja kita. Selama kita ada perkenanan, selama itu Tuhan akan adakan pertolongan di gereja kita. Makanya kita bangun, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan kalau ini dari Tuhan jalan terus. Kalau tidak dari Tuhan stop, wis tidak usah pusing-pusing saudara. Tapi puji Tuhan sampai malam ini Tuhan terus bekerja, berarti sampai hari ini Tuhan masih berkenan untuk gereja kita.